Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjut cerita Rahayu. Dan akhirnya tokoh-tokoh pada cerita Jalan Dendam muncul satu persatu terkait dengan cerita kali ini. Oke deh, kita lanjut aja ceritanya. Gak usah kesuwen. Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Jurus silat Kilasut menyerang seperti burung bangau. Kerisnya mematuk-matuk cepat mengincar setiap senti tubuh Bram. Bagi Kilasut, yang terpenting adalah melukai Bram hingga racun dari kerisnya bisa membunuh pemuda itu. Tidak jauh dari pertarungan, Bajrapati diam menunggu kesempatan menyerang untuk membantu tuannya. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Saat Bram melompat untuk menghindari tikaman Kilasut, Bajrapati melesat maju dan menggigit betis Bram. Pemuda itu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kilasut tidak menyia-nyiakannya. Sambil berteriak, dia menikam dada Bram. Namun, sebelum keris itu berhasil menyentuh dadanya, Bram menggunakan sisa energinya untuk menghantam kepala Bajrapati dengan Aji Margosuwung. Binatang itu meraung kesakitan dan melepaskan gigitannya. Kesempatan itu digunakan Bram untuk berguling menghindari tikaman Kilasut. Sambil meraung, Kilasut menghampiri Bajrapati. Hantaman Bram menghancurkan sebagian tubuh siluman itu dan membuatnya lumpuh. Amarah Kilasut pun memuncak. Bagi Kilasut, anjing itu sudah seperti anaknya sendiri. Sebab menurut Nyi Suri, Bajrapati adalah hasil hubungannya dengan jin itu. Menyaksikan kondisi Bajrapati yang menyedihkan, Kilasut langsung menikamkan Kiai Asad ke dadanya. Bajrapati meronta-ronta. Di saat yang sama, tubuhnya kian menyusut dan akhirnya menjadi seonggok abu. "Hiduplah dalam Kiai Asad, Pati, lalu bantu aku membalaskan dendammu," bisik Kilasut sambil mencabut kerisnya. Terpincang-pincang, Bram berjuang untuk tetap berdiri dan bersiap menghadapi Kilasut. Diserapnya lagi energi-energi yang bertebaran di tempat itu agar bisa kembali menggunakan Aji Margosuwung. Bram tidak berharap banyak. Ia hanya ingin mati di samping mayat Kilasut. Jarak antara Bram dan Kilasut semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di samping Bram. Vincent keluar dari mobil itu dengan pistol teracung. Sementara Puspa berdiri di depan Bram di balik kilau perisai Sosro Cahyo. Kilasut mendengus. Dia tidak takut dengan peluru pistol Vincent. Kehadiran Puspalah yang membuatnya khawatir. "Kau beruntung, bocah, tapi urusan kita belum selesai. Aku pasti akan menuntut balas atas kematian anakku," ujar Kilasut sambil meloncat pergi. Vincent segera mengajak Bram meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, dia langsung menegur perbuatan Bram yang dianggapnya sudah melewati batas. "Kau berjanji untuk menemukan barang bukti agar kasus ini bisa dibawa ke pengadilan, tapi yang kau lakukan justru main hakim sendiri. Itu bukan keadilan, Bram, tapi pembantaian. Padahal jika mereka tidak kau bunuh, orang-orang itu bisa menjadi saksi sekaligus sumber informasi." "Tapi Pak, bukankah mereka memang layak mati? Aku yakin mereka juga yang selama ini dipekerjakan oleh panti asuhan untuk menyiksa Rin, Joan, dan korban lainnya," bantah Bram tidak mau kalah. "Mungkin benar, mungkin tidak. Bagaimana jika mereka cuma sekumpulan preman yang ditugaskan untuk mencarimu? Intinya adalah kalau kau bisa melumpuhkan mereka, untuk apa kau harus membunuhnya? Keadilan bukan tentang balas dendam, Bram,
Keadilan adalah hasil penelusuran panjang dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Peristiwa yang harus dilihat, ditakar dan dinilai dari banyak sisi. Jika apa yang kau lakukan tadi disebut keadilan, maka anak-anak mereka yang kau bunuh tadi juga berhak membunuhmu atas nama keadilan. Bram terdiam. Meski berat, dia harus mengakui kebenaran ucapan Vincent. Maafkan saya, Pak. Lain kali saya akan berusaha lebih hati-hati lagi, ujar Bram sambil menundukkan kepala. Darah muda memang selalu bergelora seperti ombak di musim barat. Apa yang dikatakan Pak Vincent benar, Bram. Aku yakin Mian dan Moza malah akan menghukummu jika tahu apa yang sudah kau lakukan. Kendalikan hatimu, sebab hanya dengan cara itulah catur tunggal bisa membantumu. Bram, Vincent, Rin dan Puspa serentak menoleh ke si pemilik suara. Sosok tinggi besar berpakaian serba hitam tampak berdiri di dekat pintu. Wajahnya yang ditutupi kumis dan jambang lebat membuat Rin ketakutan. Apalagi saat ia tahu benda yang digunakan untuk mengikat rambut laki-laki itu adalah seekor ular. Gadis itu pun pingsan. Siapakah Tuan? Bagaimana Tuan bisa mengenal ayah dan ibuku? Tanya Bram. Laki-laki itu tertawa. Aku dan orang tuamu memiliki sejarah panjang yang menyakitkan dan juga membahagiakan. Satu hal yang perlu kau tahu, Bram, jika saat itu ayahmu melihat keadilan seperti caramu menilai ke-12 orang tadi, maka aku sudah tentu tidak akan ada di sini, ujarnya kemudian. Paman Gundala Wereng? Tebak Bram ragu. Laki-laki itu tersenyum. Benar, Bram. Condromowo tadi menghubungiku. Dia merasa khawatir denganmu. Karena itulah aku mengikutimu. Kau harus berlatih keras, Bram. Jika tidak, kau akan kesulitan menghadapi orang-orang seperti Kilasut. Kulihat Mian dan Moza telah memberi bekal yang cukup. Sekarang tinggal bagaimana kau bisa mengembangkan bekal itu. Iya, Paman. Sayangnya saya terlalu bodoh hingga sulit berkembang, keluh Bram. Tidak ada ciptaannya yang bodoh atau tidak berguna, Bram. Yang ada hanyalah mereka yang malas berusaha dan memilih menyia-nyiakan wujudnya untuk hal yang tidak berguna. Dulu ayahmu itu mungkin jauh lebih lamban daripada kau, tapi dia tidak pernah lelah untuk terus belajar dan ikhtiar. Jika Mian bisa, kau pun harus bisa. Saya mengerti, Paman. Terima kasih atas nasihatnya, bisik Bram. Aku tidak bisa terus menemanimu, Bram. Ada amanah yang harus kulaksanakan. Tapi akan kuminta muridku untuk tinggal sebagai teman berlatih. Namanya Koro Welang, ujar Gundala Wereng sambil melepas ikat rambutnya. Temani Bram Malang, anggap dia sebagai adikmu seperti ayah dan ibunya yang telah menganggapku sebagai saudaranya sendiri, pesan Gundala Wereng kepada muridnya. Baik, Guru. Murid menjalankan perintah. Ular Welang yang telah menjelma menjadi seorang pemuda itu menjawab. Gundala Wereng lalu pamit. Sebelum pergi, Bram mencium tangan sahabat yang selama ini hanya diketahuinya lewat cerita sang ayah saja. Kegagalan Kilasut merebut flash disk dan berkas memaksa Sarbin menjalankan rencana cadangan. Dia segera menghubungi Caroline. Habisi Kunto sekarang, Lin. Buat seperti biasanya, perintah Sarbin lewat pesan singkat. Caroline meletakkan ponsel dan meraih boneka. Beberapa helai rambut Dr. Kunto dimasukkannya ke perut boneka. Kemudian dia memejamkan mata dan mulai membaca mantra. Pergilah Bahandang, Bahenda, Bahijau, lakukan tugas kalian, gumam Caroline lalu menyembur bonekanya. 3 bola cahaya berwarna merah, kuning dan hijau keluar dari perut boneka. Ketiganya langsung terbang menuju apartemen Dr. Kunto. Di sana mereka berubah menjadi 3 bayi bersisik merah, kuning dan hijau. Lidah bercabang para bayi itu menjulur keluar masuk dari sela-sela barisan gigi runcingnya.
Dokter Kunto yang baru saja selesai mandi sampai terjatuh saat melihat kemunculan bayi suruhan Caroline. Ketakutan membuatnya tidak mampu mengeluarkan suara. Ketiga bayi itu menyeringai, lalu dengan cepat melayang ke arah Dokter Kunto. Si merah mencekik leher Kunto sambil menggigit tengkuknya. Sementara dua bayi yang lain merangkul dan menggigit betis kiri dan kanannya. Pelan-pelan, tubuh Dokter Kunto bangkit berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Dokter Kunto berusaha melawan, tapi tubuhnya tidak mau menuruti kehendaknya dan terus berjalan. Setelah sampai di balkon, Dokter Kunto memanjat pagar pembatas. Beberapa orang yang melihat berusaha mengingatkan dan menghentikan aksinya. Namun, semua sia-sia. Dokter Kunto meloncat dan akhirnya harus mati setelah kepalanya pecah menghantam lantai beton. Kejadian itu membuat seisi apartemen geger. Polisi pun segera berdatangan untuk melakukan olah TKP sekaligus mencari informasi dari saksi mata. Berdasarkan kesaksian mereka, polisi menyatakan kematian Dokter Kunto adalah sebuah kasus bunuh diri. Hal itu diperkuat juga dengan hasil rekaman CCTV yang menunjukkan Dokter Kunto melompat dari balkon. Vincent yang mendapat informasi itu yakin jika Jupri dan Tanjunglah yang menjadi dalang kematian Dokter Kunto. Mereka paham jika kesaksian Dokter Kunto bisa membahayakan. Karena itulah dia harus dilenyapkan. Sekarang satu-satunya bukti kunci adalah flash disk dan berkas yang berhasil diambil Brahma. Vincent memasukkan flash disk itu ke laptop dan berusaha melihat isinya. Akan tetapi, Dokter Kunto ternyata mengunci data flash disk. Setelah beberapa kali mencoba mengetik kata sandi tapi gagal, Vincent memutuskan untuk meminta bantuan kepada temannya. Dia pun pamit pergi kepada Bram dan Rin. Saat Bram menawarkan diri untuk ikut, Vincent menolak dan menyuruh Bram untuk istirahat. Betapa terkejutnya Bram, Rin, Puspa, dan Koro Welang ketika keesokan harinya mereka mengetahui mobil yang dikendarai Vincent mengalami kecelakaan. Mobil itu terbakar di jalan tol dan menghanguskan pengemudinya. Bram dan yang lain segera mendatangi lokasi kecelakaan dengan menggunakan taksi. "Apa keinginan terakhir Letnan Vincent?" tanya Bram kepada Jin pendamping Vincent. "Dia ingin kau mengambil flash disk dan berkas itu sebelum jatuh ke tangan pihak panti." "Cuma itu?" tanya Bram lagi sambil menyeka air matanya. "Cuma itu. Ia sangat menyesal tidak bisa membawa kasus ini ke ranah hukum agar para korban bisa mendapatkan keadilan." "Jangan khawatir Letnan, seperti katamu, jika hukummu gagal, maka hukumkulah yang akan berusaha memberi keadilan," janji Bram kepada Letnan Vincent. Bram meminta Jin itu untuk menunjukkan lokasi pembuangan flash disk dan berkas. Setelah beberapa lama mencari di antara rimbunnya semak, Rin akhirnya berhasil menemukan kedua benda itu. Bram lalu meninggalkan lokasi kecelakaan untuk mencari tempat menginap, sekaligus menyusun rencana selanjutnya. Di rumahnya, Sarbin sedang marah besar kepada anak buahnya. Belasan orang berbadan besar dan berwajah sangar berderet di depannya dengan kepala menunduk. "Bukankah sudah kukatakan jika target kalian adalah flash disk dan berkas itu? Soal Vincent hidup atau mati itu urusan nanti. Sekarang bagaimana? Flash disk itu berisi data-data medis klien kita. Tanpa data-data, kita tidak tahu siapa dicangkok apa, golongan darahnya apa, obatnya apa. Kalau mereka bertanya, kita harus menjawab apa, Ada yang melihat kalau Vincent membuang sesuatu sebelum mobilnya kita serang, Jenderal," ucap salah seorang dari anak buah Sarbin. Sarbin menoleh. "Kalau begitu, kenapa kalian semua masih ada di sini? Dasar goblok! Cepat cari! Tunggu apa lagi?" Seperti kucing disiram air, belasan orang itu berlarian keluar menuju mobil, meninggalkan Sarbin yang berulang kali mengurut keningnya.
Meski diamuk amarah, kali ini Bram lebih berusaha hati-hati dalam bertindak. Kematian Dr. Kunto yang misterius disusul kemudian dengan Vincent menjadi bukti nyata keganasan Jupri, Tanjung, dan orang-orang yang melindungi keduanya. "Kau punya usul, Rin, Tri, Lang?" tanya Bram saat mereka berada di motel. "Jujur, kita tidak bisa berbuat apa-apa selama Rin masih ada, Bram. Dia adalah titik lemah kita. Kau pasti paham maksudku, kan?" Walang menyampaikan pendapatnya. Bram menatap pemuda murah senyum itu, lalu ganti melihat Rin. Gadis itu menundukkan kepala. Air mata tampak mengalir di pipinya. "Aku tahu, keberadaanku hanya menjadi beban. Kematian Pak Vincent juga gara-gara aku. Mungkin benar kata Pak Jupri, kalau aku ini hanya pembawa sial," ucap Rin dengan suara nyaris tak terdengar. "Bukan begitu, Rin. Koro Welang bermaksud baik. Dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Hanya saja cara menyampaikannya yang mungkin terdengar kasar." Bram berusaha menjelaskan. "Maafkan aku, Rin. Memang itu maksudku. Aku tidak bermaksud menghina atau menyakitimu. Misi ini terlalu berbahaya untuk manusia yang tidak memiliki kemampuan khusus," ujar Welang yang merasa bersalah atas ucapannya tadi. "Bagaimana kalau kalian saja yang pergi? Biar aku yang mengawasi Rin. Rasanya itu bisa menjadi jalan keluar yang baik." Puspa ikut memberikan pendapatnya. Bram menoleh kepada Welang dan pemuda itu menganggukkan kepalanya. Setelah berdiskusi, Bram dan Welang pamit. Keduanya juga berpesan agar Rin dan Puspa harus pergi jika mereka tidak kembali dalam 2 hari. Bram menyuruh Puspa untuk membawa Rin menyusul Ayu Sekar. Begitu Bram dan Welang pergi, Puspa langsung mengajak Rin untuk mulai mempelajari ilmu bela diri. "Akan kuajari kau ilmu sosro cahyo, Rin. Meski tidak begitu hebat, setidaknya ilmu itu bisa menjadi sedikit bekal. Kau tidak ingin selamanya menjadi beban, kan?" Rin mengangkat kepalanya dan menatap Puspa Ratri. "Siap, Kak. Aku juga ingin berbuat sesuatu seperti Bram, Kakak, dan Welang," ucapnya tegas. Kemunculan Bram dan Welang di panti asuhan disambut oleh kobaran api dan gumpalan asap tebal. Mobil PMK berdatangan silih berganti berusaha memadamkan api yang membakar bangunan peninggalan Belanda itu. Sementara di tempat lain, terlihat polisi mengamankan para penghuni panti dan barang-barang yang bisa diselamatkan. "Aku akan mencari informasi, Bram," ucap Welang sambil berjalan ke depan, menghampiri makhluk-makhluk yang berkerumun bersama penghuni panti. 15 menit kemudian, Welang kembali. Jupri dan Tanjung berlindung di rumah Sarbin. Dia adalah majikan dari Ki Lasut, orang yang anjingnya kau hajar waktu itu. "Sebaiknya kita tunda dulu urusan ini, Bram. Menurut perhitunganku, kekuatan kita belum bisa mengalahkan para pelindung Sarbin. Kita susul saja adikmu dan Eyang Condromowo. Baru setelah urusan ini selesai, kita kembali di sini untuk menuntut keadilan." "Apakah Sarbin sehebat itu, Lang?" tanya Bram yang masih ingin menangkap Jupri dan Tanjung. Welang tersenyum. "Jika kau tidak percaya, mari kita buktikan sama-sama." Keduanya berangkat menuju rumah Sarbin. Sesampainya di depan rumah berpagar tembok tinggi dan berhalaman luas itu, barulah Bram mempercayai perkataan Welang. Di halamannya, tampak belasan orang bertubuh tegap berkeliaran dengan membawa HT dan menuntun anjing. Selain itu, Bram juga bisa melihat sosok-sosok makhluk gaib yang merayap, merangkak, berjalan, bergelantungan, dan juga terbang. Jumlah mereka bahkan jauh lebih banyak dari penjaga berwujud manusia. "Masih mau menyerang, Bram? Jika iya, pergilah sendiri. Aku tidak mau membuang nyawa demi sebuah aksi bodoh dan egois," ujar Welang. "Ini dunia nyata, Bram. Bukan film Rambo, sinetron alay, atau cerita novel yang pemeran utamanya selalu menang, walau lawannya jauh lebih banyak dan kuat. Lagi pula, film dan cerita bisa dengan mudah direvisi.
Di dunia nyata kesempatan itu jarang sekali ada. Salah langkah bisa berakhir binasa. Karena itulah, semua harus dipikirkan matang-matang. Apalagi kau masih muda, Bram. Jangan sia-siakan nafasmu hanya demi mengikuti gejolak hati. Aku yakin ayahmu pernah bercerita tentang kayu gung susuhing angin, kan? Sekarang kau harus bisa mengendalikan angin itu. Bram hanya terdiam. Dia sadar kemampuannya memang belum mampu melawan Sarbin dan para pengawalnya. Tidak ada jalan lain. Kali ini dia terpaksa harus mundur dan mengalah. Ayo kita kembali, Lang. Masalah ini kita diskusikan lagi nanti. Yang penting panti asuhan itu sudah tutup dan para penghuninya terselamatkan, ujar Bram sambil menepuk pundak Welang. Kilingsir memang sengaja tidak membunuh Caturpati, sebab hanya dialah yang menguasai mantra untuk mengeluarkan kekuatan 3 mustika miliknya. Selain itu, Lingsir juga menginginkan jurus-jurus pedang Jantra Samsara serta Aji Tumpes Rasa milik Caturpati. Lingsir mengetahui kedua ilmu itu dari tanggap yang telah dipengaruhi kekuatan mustika upas wulung milik Nyai Tedung. Rupanya kau masih belum bisa melupakan dia, Caturpati. Tapi itu bagus, sebab ternyata kematian perkutut dekil itu bisa membuatmu menciptakan 2 ilmu hebat, ujar Kilingsir sambil menatap Caturpati di balik jeruji penjara dengan tangan dan kaki terikat. Jaga mulutmu, Lingsir. Dia punya nama, Larasati, umpat Caturpati yang geram dengan hinaan Kilingsir. Kilingsir tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, Pati, kau pikir Larasati benar-benar bunuh diri karena cintanya dihalangi Kiai Sahid? Bukan, Pati. Aku sendirilah yang menikamkan keris itu ke lehernya. Aku, Pati. Aku, Lingsir. Amarah Caturpati meluap seperti banjir bandang. Hampir saja dia kehilangan kendali dan menyerang Kilingsir. Beruntung dia tiba-tiba teringat kepada tanggap. Pelan-pelan Caturpati berusaha meredam amarahnya. Tali yang mengikat tangan dan kaki Caturpati terbuat dari serat kayu bidara hitam yang telah berumur ratusan tahun. Energi dari kayu itu berfungsi untuk merusak tubuh bangsa jin. Bahkan Kilingsir saja enggan bersentuhan dengan tali itu. Saat Caturpati ditawan, tanggaplah yang mengikatkan tali ke tubuh Caturpati. Karena itulah Kilingsir merasa ada yang ganjil ketika Caturpati berusaha maju menyerangnya. Meski akhirnya batal, tapi Kilingsir bisa merasakan energi yang keluar dari Caturpati. Jangan-jangan pecundang ini masih memiliki kekuatan, gumam Kilingsir. Kilingsir berniat memastikan kecurigaannya itu dengan cara memanfaatkan tanggap. Dia bermaksud menyiksa tanggap di depan Caturpati. Jin licik itu lalu mengeluarkan tanggap dari tempat penyekapan. Baru saja Lingsir akan mengancam Caturpati, 3 bayangan melesat masuk dan langsung menyerang. Pertarungan pun terjadi 1 lawan 1 antara Kilingsir dengan salah satu penyusup. Sementara itu, 2 penyusup lainnya berbagi tugas. 1 orang membawa tanggap, sedang yang seorang lagi membebaskan Caturpati. Kiai Sahid? Tanya Caturpati saat melihat keris dengan ricikan terbalik di tangan orang yang sedang mencoba melepaskan ikatannya. Nanti saja penjelasannya. Sekarang kita harus pergi secepatnya dari sini, jawab orang itu. Caturpati tersentak. Ia sangat terkejut manakala tahu penolongnya adalah seorang perempuan. Kalungkan tali itu ke tubuh Lingsir. Itu akan menghambat pergerakannya, saran Caturpati. Katakan siapa kalian, ha? Berani-beraninya kalian menyerang Watu Jejeg, teriak Kilingsir dengan penuh amarah. Kalian dulu yang membuat gara-gara dengan menculik tanggap. Dia adikku, jawab lawannya. Cepat, Sas, kita tidak punya banyak waktu. Gunakan ini.
seru penolong Caturpati sambil melemparkan tali bidara. Sasmita meraih tali itu dan menggunakannya sebagai senjata. Kilingsir yang tahu khasiat tali itu berusaha sebisa mungkin untuk menghindar. Sejatinya, bagi jin yang berilmu tinggi, tali itu hanya akan menjadi penghambat. Namun karena ilmu Kilingsir memang belum mumpuni, tentu saja ia merasa takut untuk bersentuhan dengan tali itu. Tidak ingin kehilangan waktu, Sasmita segera menyerang dengan ilmu yang jarang sekali digunakannya, Aji Cakra Pamutihan. Kedua tangannya segera mengeluarkan cahaya putih yang menyebarkan hawa panas. Kilingsir meloncat menjauh. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, penolong Caturpati tiba-tiba menendang punggungnya hingga ia terdorong ke depan. Kesempatan itu digunakan Sasmita untuk menghantam dada Kilingsir, lalu melilitkan tali bidara wulung ke tubuhnya. "Dasar licik!" maki Kilingsir. "Cerdik atau licik, itu cuma masalah sudut pandang, Lingsir. Lagi pula, kau kan rajanya kaum licik di sini," ejek Caturpati sambil menghampiri Kilingsir untuk mencari mustikanya. "Keparat ini tidak membawa mustika-mustika itu," keluh Caturpati yang tidak berhasil menemukan mustikanya. Caturpati lalu mengikuti para penolongnya meninggalkan Watu Jejeg. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana yang berdinding papan. Tanggap segera dibawa masuk dan dibaringkan di lantai beralaskan tikar. "Masuklah, Pati. Anggap saja ini adalah rumahmu sendiri," undang seseorang dari dalam rumah. Meski telah lama tidak mendengar suara itu, Caturpati masih bisa mengenalinya. "Aku di luar saja, Kiai." "Masuklah. Ada yang harus kita bicarakan. Ini menyangkut Watu Jejeg." Mendengar nama Watu Jejeg, mau tidak mau Caturpati memasuki rumah. Di sanalah dia bertemu kembali dengan salah satu musuh bebuyutannya dulu, Kiai Sahid. Laki-laki tampan itu kini telah menua. Seluruh rambut dan jenggotnya berwarna putih. Satu-satunya yang tidak berubah adalah sorot matanya yang berkilau tenang seperti air telaga disinari rembulan. "Kau masih menyalahkan aku atas kematian Larasati?" tanya Kiai Sahid. Caturpati menundukkan kepala. "Maafkan aku, Kiai. Aku tidak tahu jika itu adalah perbuatan Kilingsir," jawabnya lirih. "Sejak awal aku tidak pernah menentang hubungan kalian. Aku bahkan sangat berharap Larasati bisa mengubahmu menjadi lebih baik, hingga Watu Jejeg tidak lagi dikenal sebagai tempat pesugihan yang meminta tumbal manusia. Sayangnya, Gusti Allah berkehendak lain. Tapi tidak mengapa, setidaknya Larasati telah mampu meninggalkan jejak kebaikan di sana. Meski masih menjadi tempat mencari pesugihan dan perewangan, setauku kau sudah tidak lagi meminta tumbal manusia." "Aku sudah berjanji kepada Larasati, Kiai. Sampai mati tidak akan kuingkari janji itu." "Aku tahu itu, Caturpati. Aku yakin Larasati pasti akan bahagia saat ini," ucap Kiai Sahid. "Sekarang apa rencanamu?" Caturpati terdiam. Dia tentu saja ingin kembali merebut tahta Watu Jejeg. Akan tetapi, ia juga tidak ingin membunuh rakyatnya sendiri hanya demi kekuasaan. "Masalah Watu Jejeg, biar nanti aku akan membantumu. Sekarang kau pulihkan saja kekuatanmu. Lalu mari kita bersama-sama mempersiapkan Tanggap untuk menghadapi takdirnya." "Apa maksud Kiai? Memangnya ada apa dengan Tanggap?" tanya Caturpati bingung. "Dia adalah tumbal sang sigar bumi. Kau seharusnya paham, sebab tombak itu ada di bawah tindihan Watu Jejeg." Sebenarnya Ega tidak setuju dengan tindakan Kiai Sahid menyelamatkan Caturpati. Akan tetapi, bagaimanapun juga,
Kiai Sahid adalah guru sekaligus penyelamat nyawanya dan Vika, putri yang sangat dicintainya. Karena itulah, meski dengan berat hati, dia bersedia pergi ke Watu Jejek. Kau masih belum bisa menerima tindakanku menorong Caturpati, Ga? Ega terkejut. Dia tidak menyangka Kiai Sahid akan mendatanginya di dapur. Buru-buru perempuan itu mengangkat panci dan menuangkan air panas di dalamnya ke gelas tanah berisi daun sereh dan gula batu. Maaf Kiai, airnya baru mendidih, ujarnya. Namun ketika Ega akan membawa minuman itu ke depan, Kiai Sahid melarangnya. Biar ku minum di sini saja. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang. Sekarang katakan ganjalan hatimu itu, ucap Kiai Sahid sambil berjalan ke halaman belakang yang dipenuhi rumput bambu. Kiai Sahid lalu duduk di bangku panjang yang ada di sana. Ega menyusul Kiai Sahid. Di sana, dia menceritakan hal yang mengganggunya selama ini. Menurut Ega, seharusnya Caturpati dibiarkan mati. Demikian juga dengan Kilingsir dan seluruh penghuni Watu Jejek. Kiai Sahid tersenyum mendengar keluhan muridnya itu. Apakah setelah semua yang kau katakan itu dilakukan, Watu Jejek akan menjadi lebih baik, Ga? Tanyanya kemudian. Setidaknya kita sudah melenyapkan Caturpati dan kerajaannya, Kiai. Sampai kapan, Ga? Ega terdiam. Melihat muridnya kebingungan, Kiai Sahid mulai menjelaskan apa yang telah dan sedang dilakukannya selama ini. Nasib dan langkah sebuah negeri tergantung kepada pemimpinnya. Kalau dia baik, maka aturan-aturan yang dibuatnya akan baik. Sebaliknya, jika buruk, maka buruk pula lah aturannya. Demikian juga dengan Watu Jejek. Meski Caturpati bukan pemimpin yang baik, tapi saat ini dia kuanggap yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Apalagi dengan Kilingsir. Kiai Sahid lalu menceritakan bagaimana kejamnya ulah penghuni Watu Jejek dulu. Mereka kerap menipu manusia dengan kekayaan, kekuatan, mustika, dan banyak tipuan lainnya. Antek-antek mereka bergerak secara aktif dan masif untuk mendapatkan korban. Sama seperti kerajaan-kerajaan lain, Watu Jejek berkompetisi untuk menjadi pemilik kontrak terbanyak dari manusia. Orang sehat diganggu dan dibuat sakit, lalu mereka juga yang akan menyembuhkannya dengan perantara dukun-dukun jahat. Tentu saja itu tidak gratis dan membutuhkan syarat berupa tumbal atau syarat lain yang menyesatkan. Ada juga yang usahanya diganggu hingga jatuh miskin, dan karena gelap mata menjadi pengikut pesugihan atau meminta penglaris. Pokoknya mereka berusaha mengacaukan hidup manusia hingga berpaling dari jalan yang lurus, Ga, tutur Kiai Sahid. Tapi bukankah sampai saat ini Watu Jejek masih menjadi tempat orang mencari pesugihan, Kiai? Sanggah Ega. Memang, tapi mereka yang datang ke sana bukan karena ulah penghuni Watu Jejek, melainkan atas kesadaran sendiri. Orang-orang itu memang sudah tersesat sebelumnya, Ga, bukan disesatkan, jelas Kiai Sahid. Aku yakin, andai Laras tidak terbunuh, Caturpati pasti akan menghapus praktek-praktek sesatnya. Sayang, Laras harus pergi sebelum semua itu terwujud. Ega bisa merasakan aura kesedihan Kiai Sahid. Larasati adalah kakak seperguruan yang tidak sempat dikenalnya. Meski berasal dari bangsa jin, Ega tahu Kiai Sahid sangat menyayangi murid yang telah dianggap sebagai putrinya sendiri. Mumpung Caturpati ada di sini, tolong bantu aku menuntaskan tugas Laras, Ga. Bukankah kau juga paham jika mencegah keburukan lebih utama dari berbuat kebaikan? Bila Caturpati bisa berubah, maka akan ada banyak sekali manusia yang akan selamat. Itu jelas lebih baik daripada kita harus menolong satu persatu dari mereka yang tersesat. Jangan lupa, kita dibatasi nyawa, Ga.
Pikirkan baik-baik mana yang bermanfaat untuk jangka panjang. Membunuh Caturpati atau mengubahnya hingga dia bisa mengubah Watu Jejak. Usai mengatakan itu, Kiai Sahid menghabiskan wedang serehnya dan pergi. Ega sendiri masih duduk sambil menatap daun-daun bambu yang jatuh ditiup angin. Pelan-pelan, dia berusaha mengurai semua kalimat yang diucapkan Kiai Sahid. 20 tahun berguru, ternyata masih jauh dari titik itu, gumamnya setelah berhasil memahami nasihat Kiai Sahid. Tidak lama kemudian, Vika masuk ke dapur mencari Ega. Dia melihat ibunya itu sedang termenung. "Ada apa, Bu? Ibu dimarahi kakek?" tanya Vika sambil memijat pundak Ega. "Tidak apa-apa, Vik. Ibu hanya sedang merenung. Andai saat itu kita tidak ditolong Kiai, ibu mungkin tidak akan bisa menemanimu sampai sebesar ini," jawab Ega lirih. Vika lalu duduk di samping Ega. Dipegangnya tangan sang ibu dan diremasnya pelan. Sepasang ibu dan anak itu lalu tenggelam dalam kenangan masa lalu mereka yang pedih. Mulanya, Ega mengira semua orang yang dilihatnya adalah nyata. Akan tetapi, setelah tahu hanya dia yang bisa melihat sosok-sosok itu, Ega pun ketakutan. Ia bahkan kerap memejamkan mata agar tidak bisa menyaksikan wujud-wujud yang semakin lama semakin banyak muncul dengan berbagai macam rupa. Namun, semua itu sia-sia. Bukannya pergi, makhluk-makhluk itu justru mengikutinya kemana dan di mana saja. Ega pun akhirnya pasrah dan memilih berdamai dengan kenyataan. Dia mulai mencoba berkomunikasi dengan mereka. Hingga pada sebuah titik, Ega tidak lagi mempermasalahkan kehadiran makhluk-makhluk itu, selama mereka tidak ikut masuk ke kamar mandi tentunya. Kemampuan itu jugalah yang mempertemukan Ega dengan Dr. Husein, orang yang menjadi suami sekaligus ayah Vika. Kisah mereka diawali dengan sebuah kesalahpahaman. Ega yang saat itu bekerja di apotek tanpa sengaja bertemu dengan salah satu pasien Dr. Husein. Pasien tersebut sedang menebus resep berisi obat asam urat. Di saat yang sama, Ega justru melihat penyebab sakitnya orang itu disebabkan adanya dua bocah yang menggantung di dada dan punggungnya. Tangan kedua bocah itu melingkar di lehernya. Ega yang bermaksud baik lalu mengatakan penampakan itu kepada si pasien. "Jangan bicara sembarangan, Mbak. Zaman tuyul sudah bisa online kok, masih percaya tahayul. Sudah, berikan saja saya obatnya," ucap orang yang bernama Sendri itu. Ega yang berniat baik justru direndahkan, merasa jengkel. Diusirnya kedua bocah yang mengganggu Sendri. "Bagaimana? Leher, pundak, dada dan punggungnya, Pak? Masih beratkah?" tanya Ega setelah kedua bocah itu pergi. Sendri terkejut. Leher, pundak, dada dan punggung yang tadi terasa berat seperti sedang dibebani karung beras, kini terasa ringan. Mau tidak mau, dia pun mulai mempercayai kata-kata Ega. "Maafkan saya, Mbak," ucap Sendri dengan wajah rikuh. "Tidak apa-apa, Pak. Lain kali kalau kencing, tolong lihat-lihat dulu tempatnya. Dua bocah itu marah karena Bapak mengencingi kepala mereka," nasihat Ega. Sendri tidak jadi membeli obat. Uang yang sedianya untuk menebus resep diberikannya kepada Ega. Gadis itu terpaksa menerimanya karena tidak enak dengan orang-orang yang melihat perdebatannya dengan Sendri. Keesokan harinya, Dr. Husein datang ke apotik dan menegur Ega. Sendri ternyata menceritakan pengalamannya kemarin kepada Dr. Husein. Kedua orang itu pun berdebat ramai. Pemilik apotek memarahi Ega dan menyuruhnya pulang. Dengan terpaksa, Ega pun mengambil tasnya dan pulang. Dr. Husein rupanya masih belum puas dengan penjelasan Ega. Dia terus mengikuti gadis itu dengan mobilnya. Ega yang merasa jengkel meminta Dr. Husein turun. Begitu Dr. Husein berdiri di depannya, Ega langsung meraih tangan pemuda itu. "Mari kita lihat dunia dari sudut pandangku, dokter," bisik Ega. Raut wajah Dr. Husein langsung berubah
ketika ia melihat jalanan dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang selama ini dikiranya hanya dongeng pembuat takut bocah-bocah nakal saja. Penampakan tidak berlangsung lama, sebab Dr. Husain memejamkan matanya. "Sudah, hentikan. Aku minta maaf atas kebodohan dan kesombonganku," bisiknya lirih. Ega melepaskan tangannya. Dr. Husain membuka mata dan menoleh. Hatinya seperti diiris manakala melihat air mata telah membasahi pipi Ega. Tidak ada yang lebih menyedihkan selain mengatakan kebenaran tapi dianggap sebagai kebohongan, dokter. Apalagi jika yang menuduh itu sama sekali tidak paham dengan yang dituduhkannya, keluh Ega lirih. Sejak saat itulah hubungan keduanya menjadi dekat. Sampai akhirnya Dr. Husain memutuskan untuk mengajak Ega menjadi teman hidupnya. Setahun kemudian, Vika lahir dan melengkapi kebahagiaan Dr. Husain dan Ega. Kehidupan keluarga Ega berjalan seperti layaknya keluarga lain. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga membantu praktek Dr. Husain di tempat penugasannya, sebuah klinik sederhana di pulau yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi air dan helikopter. Awalnya, semua berjalan lancar. Penduduk pulau menerima kedatangan Dr. Husain dengan baik. Meski warga lebih sering pergi ke dukun, tapi mereka tidak mempermasalahkan kehadiran Ega dan keluarganya. Seiring waktu berjalan, orang-orang bahkan mulai mengunjungi klinik. Mula-mula hanya melihat-lihat saja, sampai akhirnya satu persatu bersedia diperiksa kesehatannya dan berobat. Hal inilah yang menjadi cikal bakal tragedi keluarga Ega. Dukun yang selama ini menjadi satu-satunya tujuan berobat merasa tersaingi dan sakit hati. Apalagi Dr. Husain bisa mengobati orang-orang yang gagal disembuhkannya. Benak dan hati si dukun pun mulai dipenuhi hasrat untuk melenyapkan Dr. Husain. Dengan bantuan jin-jin peliharaannya, si dukun mulai menjalankan rencana busuknya. Dia menyuruh jin-jin itu untuk menyebarkan racun ke orang-orang yang berobat ke klinik. Akibatnya, sakit mereka bertambah parah. Beberapa orang bahkan meninggal dunia. Setelah itu, desas-desus mulai disebarkan. Si dukun mengatakan jika kedatangan Dr. Husain adalah untuk membunuh penghuninya. Semua itu agar pulau tersebut bisa dikuasai dan diambil sumber dayanya. Untuk membuktikan klaim tersebut, si dukun mengobati orang-orang yang sebelumnya telah diracuni oleh jinnya. Ega yang bisa melihat semua kelicikan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jin-jin si dukun telah menawan Vika dan menjadikannya sebagai sandera. Dia sudah mencoba melawan, tapi jin-jin itu lebih banyak dan kuat. Perlawanannya pun dengan mudah bisa dipatahkan. Penduduk desa yang lugu dengan mudah mempercayai provokasi si dukun. Mereka membakar klinik Dr. Husain dan berusaha membunuhnya. Ega yang mengetahui hal tersebut segera mengajak suaminya melarikan diri ke hutan adat, tempat jin-jin si dukun tidak berani masuk. Namun, karena itu pulau kecil, penduduk bisa dengan cepat menemukan jejak mereka. Dr. Husain tahu ia tidak bisa melarikan diri lagi. Diusapnya wajah Ega dan Vika yang masih berumur 4 tahun. Kemudian diciumnya kening Ega. "Kalian tetaplah di sini. Semoga ada mukjizat dari Allah. Apapun yang terjadi sebelum ajal berpantang mati," bisik Dr. Husain. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka, Ga. Tolong jaga Vika baik-baik. Jika ada umur, katakan aku mencintainya dan sampaikan permintaan maafku tidak bisa menemaninya hingga dewasa," pesan Dr. Husain sambil berlari meninggalkan Ega. Ega berteriak sambil bangkit untuk mengejar. Langkah Ega terhenti oleh tarikan tangan Vika di ujung roknya. Dia pun kembali duduk, lalu memeluk Vika sambil menangis. Menjelang malam, Ega mendengar ramai suara para pemburunya. Dia buru-buru membekap mulut Vika agar tidak mengeluarkan suara. Ketika suara-suara itu terdengar semakin dekat, Ega memejamkan mata dan mulai mengucapkan doa-doa terakhirnya. "Ayo, Dok,
Ku bantu kau dan anakmu pergi dari tempat ini. Ega membuka mata. Di depannya berdiri seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Laki-laki itu tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan. Tatapannya yang teduh membuat perasaan Ega menjadi sedikit tenang. "Siapakah Tuan? Dan dari mana?" tanya Ega. "Namaku Sahid, tapi nanti saja lengkapnya ya. Sekarang ayo kita pergi sebelum orang-orang itu ada di sini," jawabnya. Ega yang tidak punya pilihan segera memegang tangan Sahid. Saat itulah tubuhnya merasa ringan dan seperti melayang. Kejadian itu membuat kepalanya pening dan akhirnya pingsan. Ketika siuman, dia sudah terbaring di tempat tidur bambu beralas tikar pandan. Buru-buru dia bangun dan mencari Vika. Betapa leganya perasaan Ega ketika melihat putrinya itu sedang asik bermain di antara rumpun bunga bersama beberapa makhluk yang bukan manusia. Semua kenangan itu membuat Ega terisak. Vika menyandarkan kepalanya di pundak sang ibu. "Ayahmu sangat menyayangimu, Vik," bisik Ega sambil mencium kening Vika. "Aku tahu, Bu, aku tahu," ujar Vika sambil ikut meneteskan air mata. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini ya. Ini ceritanya masih panjang banget nih. Dan yang mau membaca langsung bisa mampir ke akun FB-nya Mas Budak Brahma. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Terima kasih untuk support, like, komen, dan semuanya pokoknya. Silahkan subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.